menjadi useless, orang tak guna kalau kita tak punya semangat. Jadi kita ni ada dengan tak ada macam sama je kalau tak ada semangat. Ada yang bertanya di sini, macam mana nak timbulkan rasa semangat? Nah, yang pertama, bil isti'anah billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah agar supaya diberi semangat. Ada yang menafsirkan tentang salah satu makna daripada Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, itu namanya al-himmah, himmah, semangat. Oleh sebab itu, untuk kita mendapatkan semangat, yang pertama adalah dengan al-isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada saya azam, berikan kepada semangat. Yang kedua, dengan kita mengingati sejarah biografi orang-orang yang bersemangat, sehingga akan menjadi cerminan kepada kita orang-orang tersebut, baik yang ada hidup di zaman kita atau sudah meninggal dunia, daripada kisah-kisah orang-orang yang hebat, yang semangat dalam belajar. Contohnya kita mengingati bagaimana Imam Syafi'i, wala Imam Al-Ghazali contohnya, walaupun kedua-dua yatim tapi boleh jadi orang hebat. Apa sebabnya? Semangat. Dan jangan melihat orang-orang yang lemah semangat, yang malas. Ayah aku lebih pandai daripada dia. Dalam hal-hal yang baik kita tengok orang yang lebih di atas. Jadi yang kedua, untuk kita punya semangat adalah dengan mencontohi, melihat, membaca orang-orang yang semangat dalam cerita riwayat kehidupannya. Yang ketiga, dengan meyakinkan pada diri hasil yang akan didapat kalau dia bersemangat. Artinya dia dalam bersemangat itu tahu tujuannya apa. Dia bukan hanya punya semangat saja, semangat-semangat, tapi tak tahu kemana hala tujuannya. Oh ya, kalau saya semangat belajar saya dapat ilmu. Oh ya, kalau semangat belajar saya boleh hafal Quran. Oh ya, kalau semangat belajar saya boleh mengajar. Oh ya, kalau saya semangat belajar dan menjadi orang berilmu, ilmu saya bermanfaat kepada orang. Itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang, boleh mengajar, boleh hafal Quran, itu tujuan. Jadi dengan semangat dia tahu targetnya itu apa. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa idza azamta fatawakkal. Jadi bila seseorang punya semangat, tawakal, seperti mana dalam ayat tersebut. Jadi pertama isti'anah billah, yang kedua dengan mencontohi kisah orang-orang yang saleh, orang-orang punya semangat, dan mengelak daripada mengingati orang-orang yang lemah semangat. Yang ketiga adalah mengenal pasti target dan hala tuju untuk kita kalau kita punya semangat. Dan yang keempat adalah dengan kita mengetahui betapa hinanya, ruginya kalau orang tidak punya semangat. Menjadi useless, orang tak guna kalau kita tak punya semangat. Jadi kita ni ada dengan tak ada macam sama je kalau tak ada semangat. Maka kita tak boleh redha dengan diri kita untuk menjadi seorang yang tak berguna. Dengan menegur, kalau kamu tak semangat, kamu akan jadi orang tak guna. Kalau kamu tak sungguh-sungguh, kamu akan jadi orang useless, tak guna. Nah, dengan begitu dia tak akan mungkin redha dirinya menjadi seorang yang useless, menjadi orang yang tak berguna dalam hidupnya. Dan yang kelima, untuk kita dapat meraih semangat untuk kita dalam bersungguh-sungguh adalah
memenuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. In tasduqillaha yasduk. Kalau kamu betul-betul sungguh-sungguh, Allah akan bersungguh-sungguh juga kepada kamu. Jadikan itu sebagai motivasi. Kalau saya buat sungguh-sungguh, Allah akan buat sungguh-sungguh kepada saya. Kesungguhannya Allah bergantung kepada kesungguhannya saya. 5 hal ini jadikan kunci untuk kita bersemangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rasulullah.